Selamat pagi anak soleh-soleha semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, pada video sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang wujud benda dan juga sifat-sifatnya. Nah, apa ya yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Ya, tentu benda-benda tersebut akan mengalami perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda sendiri itu adalah proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama adalah mencair atau melebur, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, yang keenam mengkristal atau menghablur. Sekarang kita akan bahas satu persatu masing-masing perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kita simak video berikut ini ya. Peristiwa mencair. Nah, kali ini kita ada coklat batangan dan juga es batu, dan kita akan letakkan di tempat terbuka atau yang terkena sinar matahari, dan kita tunggu beberapa saat. Dan apa yang terjadi? Ya, coklat tadi telah berubah menjadi cair. Es batu juga sudah berubah menjadi cair. Nah, dari video percobaan tadi, kira-kira mencair itu apa ya? Nah, mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Nah, contoh-contoh peristiwa mencair yaitu es batu akan meleleh atau mencair jika dipanaskan atau diletakkan di tempat yang terbuka. Yang kedua, es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega akan meleleh jika dipanaskan atau diletakkan di tempat yang terbuka. Yang keempat, coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Yang kelima, lilin akan meleleh jika dipanaskan. Nah, perlu anak-anak ketahui, es batu itu akan mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Sedangkan besi akan mencair jika dipanaskan sampai mencapai suhu 600 derajat Celcius. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Peristiwa membeku. Air di dalam plastik akan kita letakkan di dalam freezer. Kita lihat dulu ya. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat dan apa yang terjadi? Nah, air tersebut mengeras dan berubah menjadi es batu. Nah, dari video percobaan tadi, membeku itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Nah, tentunya anak-anak pernah melihat ya peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh peristiwa membeku antara lain air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan menjadi es batu. Kemudian lilin cair yang didinginkan itu akan membeku.
pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair akan mengeras atau membeku. Kemudian pembuatan gula Jawa. Yang kelima, minyak goreng akan menggumpal atau menjadi padat saat udara dingin. Perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Peristiwa menguap. Oke, kali ini kita akan menjemur taplak meja. Pertama kita basahi dulu ya dengan air, kemudian kita jemur di tempat yang terkena sinar matahari dan kita tunggu beberapa saat. Dan apa yang terjadi? Ya, taplak meja tersebut menjadi kering. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Nah, contoh peristiwa menguap antara lain baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Kemudian saat menjemur ikan asin. Yang ketiga, saat memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Yang keempat, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Alkohol yang diteteskan ke tangan akan menguap dan tangan kita akan menjadi dingin. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Peristiwa mengembun. Kali ini kita ada teh panas yang akan kita tutup menggunakan penutup gelas dan kita tunggu beberapa saat. Nah, dan ternyata tutup gelas tersebut menjadi basah ya. Dan juga dinding dalam gelasnya juga terdapat bintik-bintik air. Nah, sekarang kita ada es batu yang akan kita letakkan dalam botol dan dinding luarnya terdapat bintik-bintik air juga. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contoh peristiwa mengembun yaitu es batu yang dimasukkan ke dalam gelas, maka bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Penutup cangkir minuman hangat atau panas yang menjadi basah karena uap minuman. Rumput atau daun di pepohonan akan menjadi basah saat pagi hari. Kemudian yang keempat, terjadinya embun di pagi hari. Yang kelima, kaca di dalam mobil akan menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. Perubahan wujud yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Nah, contoh peristiwa menyublim yaitu kapur barus atau kamper yang disimpan dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Kemudian ada pengharum ruangan di dalam mobil yang berbentuk padatan lama-kelamaan akan menjadi habis. Kemudian perubahan dry es atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Perubahan wujud yang keenam yaitu mengkristal atau menghablur. Mengkristal itu adalah peristiwa kebalikan dari menyublim. Maka mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa mengkristal antara lain berubahnya
uap menjadi butiran es di dalam freezer. Kemudian pembuatan es kering atau dry ice, terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. Kemudian yang keempat, lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas karbon dioksida yang berubah menjadi padat. Peristiwa mengkristal dan menyublim. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu batu bata sebagai tungku, kaleng bekas, piring, kapur barus atau kamper, es batu, lilin, dan korek api. Pertama, tuang kapur barus ke dalam kaleng bekas dan letakkan piring yang berisi es batu di atas kaleng bekas. Letakkan di atas tungku dengan lilin yang sudah menyala ya, dan akan kita tunggu beberapa saat. Kemudian angkat piring menggunakan tisu atau kain ya, dan coba perhatikan tanda panah ada asap atau ada uap. Nah, asap atau uap tersebut berasal dari kapur barus yang sudah berubah menjadi gas yang namanya menyublim. Kemudian kita tutup lagi ya kaleng bekasnya, kita tunggu beberapa saat. Dan kita buka lagi menggunakan tisu. Dan coba anak-anak perhatikan bagian bawah piring tersebut. Nah, terdapat kristal-kristal kecil ya. Nah, gas dari kapur barus ternyata sudah berubah menjadi kristal yang namanya peristiwa mengkristal. Supaya lebih memudahkan tentang perubahan wujud benda, kita akan buat segitiga perubahan wujud benda. Yang pertama kita letakkan benda padat, kemudian benda cair, dan juga benda gas. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan tanda panahnya ya. Nah, tanda panah dari padat ke cair namanya mencair. Kemudian tanda panah dari cair ke padat namanya membeku. Kemudian dari gas menjadi cair namanya mengembun. Kemudian dari cair menjadi gas adalah menguap. Kemudian dari gas menjadi padat namanya mengkristal. Dari padat ke gas namanya menyublim. Nah, dari segitiga perubahan wujud benda ini, semoga anak-anak lebih mudah dalam memahaminya ya. Nah, kesimpulan untuk pelajaran kali ini yaitu bahwa ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Baiklah Nanda, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan tingkatkan lagi semangat belajar dan ibadahnya ya Ananda Soleh Solehah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.